Kembali lagi bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Aduh. Udah senyum-senyum nih. Anu Pak Ustadz, aku dulu deh ya Pak Ustadz yang mau nanya. Nah kan Pak Ustadz tadi kita kan kalau misalkan udah terlanjur disukai sama jin nih. Itu solusinya gimana Pak Ustadz? Kan serem juga ya kalau misalkan tiba-tiba susah dapet jodoh, ya Allah jauh, jangan sampai. Jadi ada ciri-ciri orang yang dia dicintai oleh jin. Yang pertama itu susah dapat jodoh. Yang kedua selalu mimpi berhubungan badan. Yang ketiga selalu mimpi berada di tempat-tempat yang aneh. Contohnya dia ada di pulau, ada di hutan, ada di rumah kosong. Selalu mimpi tersekap gitu. Kemudian selalu sakit di kepala, sesak di dada, sakit di perut, dan sakit di pundak belakang. Nah, ketika kita melihat bahwa adanya indikasi bahwa kita ternyata dicintai sama jin sehingga jodoh susah datang, maka ada beberapa amalan yang bisa kita amalkan untuk melepaskan ikatan-ikatan gangguan sihir tersebut, ya, yaitu gangguan sihir dari jin yang mencintai kita. Yang pertama adalah tentu merutinkan sholat ya, sholat 5 waktu tepat waktu. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah. Jadi bisa dengan mulai dari sekarang rutin istiqomah membaca surah Al-Baqarah setiap hari. Ini akan melemahkan. Dan kemudian yang ketiga, bisa juga dengan mengkonsumsi atau meminum air yang sudah diruqyah atau produk-produk herbal yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah. Maka ini nanti akan melemahkan pengaruh-pengaruh gangguan jin pencinta tadi. Seperti itu. Seperti itu. Nah, Abai sekarang nih, Abai udah ketawa lagi nih. Nah, gini Pak Ustadz, sesuai pengalamannya, ada tetangga juga yang ini mah udah menikah ya Pak Ustadz. Pernikahan pertama dia gagal, kedua gagal, sampai ke-7 Pak Ustadz. Waduh, 7 apa ya? Sampai ke-7. Jadi kan saya lihatnya kasihan juga, ini apakah ada sangkut pautnya sama jin juga gitu Pak Ustadz? Iya. Jadi perceraian itu sebetulnya sekali lagi takdir, bahwa semuanya yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ada beberapa perceraian itu yang disebabkan karena pengaruh sihir. Ada sihir perceraian. Kalau sihir perceraian berarti sihir itu dikirim, berarti jin itu dikirim dan masuk dan mengganggu pasangan rumah tangga sehingga kemudian dia bercerai. Kemudian ada juga faktor yang kedua, yaitu adanya jin yang mencintai orang tersebut. Sehingga kemudian kalau dia nikah harus mesti akan diganggu. Kalau nikah lagi diganggu. Nikah lagi diganggu. Supaya apa? Bercerai dan tidak putus-putus itu. Dan itu kalau tidak diterapi dengan ruqyah maka tidak akan pernah selesai. Dan setiap kali dia nikah mesti akan gagal. Karena jin itu akan mengganggu. Seperti itu. Serem juga ya. Gak main-main gitu si jin. Iya, memang mereka suka mengganggu karena tujuannya apa? Pernikahan ini tadi kan mitsaqun ghalidh. Adalah sebuah perjanjian yang sangat besar. Ada sebuah hadis yang disebut dengan saimbara iblis namanya. Jadi hadis itu namanya saimbara iblis. Jadi iblis itu kan rajanya setan-setan yang suka menggoda manusia. Maka kemudian iblis itu mengirimkan tentara-tentaranya yang terbaik untuk menyesatkan manusia. Kemudian dia menyiapkan singgasana, kemudian mahkota tertinggi untuk siapapun yang bisa menggoda manusia untuk level yang paling tinggi. Akhirnya kemudian setelah disebar, mereka balik semuanya ke kerajaan iblis. Yang satu bisa melapor, saya bisa menggoda seseorang sehingga dia membunuh. Kata iblis itu biasa. Saya sudah menggoda seseorang sehingga dia berzina, itu biasa. Saya sudah menggoda seseorang supaya mereka makan riba misalkan, itu biasa. Sampai kemudian akhirnya ada tentara iblis yang melapor kepada iblis. Saya sudah berhasil mencerai-beraikan antara suami istri sehingga mereka bercerai. Maka kemudian iblis mengatakan, kamu adalah yang tingkatan paling tinggi, didudukkan di singgasana yang disiapkan, kemudian diletakkan mahkota di kepalanya. Artinya kalau setan bisa membuat pasangan suami istri bercerai, maka itu adalah prestasi yang paling tinggi di kalangan setan. Nah, seperti itu. Ya ampun, prestasi. Berarti kalau tadi ada 7 kali perceraian, berarti ada 7 mahkota yang diserahkan kepada jin atau setan yang berhasil menceraikan tadi. Gitu. Prestasi luar biasa. Prestasi Abai sama Sukma sejauh ini apa nih? Makanya kalau kita nanti nikah tiba-tiba ada perasaan ingin bercerai, itu tuh harus dipertahankan atau
harus beristighfar dulu mungkin ya Pak Ustadz ya? Iya, harus dipertahankan, jangan sampai perceraian itu terjadi. Kalaupun harus bercerai, maka bercerai dengan cara yang baik. Memang adalah perceraian yang bukan karena unsur-unsur lain. Mungkin sudah tidak kecocokan atau apa dan lain sebagainya gitu. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz, aku mau nanya nih. Ya. Bagaimana jika ada orang yang menikah dengan jin, tapi itu tuh karena harta nih Pak Ustadz. Nah terus begitu. Macam pesugihan kayak gitu begitu. Terus begitu ada ini nggak sih? Imbalan. Imbalan. Terus begitu. Imbalan nyawa mungkin ya. Nyawa Tumbal. yang berkaitan dengan nyawa gitu. Ya, jadi nanti itu ada kesepakatan. Kalau misalkan dia hubungannya adalah dengan pesugihan atau pengen cepat kaya gitu ya. Akhirnya kemudian dia menikah dengan jin. Maka biasanya yang paling sering adalah tumbal, ya. Tumbal itu gimana? Dia membayar dengan nyawa. Ya sebetulnya ini paling banyak sebetulnya jin itu meminta tumbal sih ya. Jadi tumbal ini kadang-kadang dari keluarga, kemudian dari anak cucu atau dari jiran dan tetangga. Makanya hati-hati ya. Kita sebagai umat Islam harus perbanyak zikir, harus perbanyak doa supaya apa? Supaya kita tidak menjadi korban tumbal-tumbal berikutnya yang kita nggak tahu sebetulnya. Nah, makanya kalau kita di Indonesia itu paling banyak adalah yang terjadi adalah penumbalan. Jadi nanti anaknya jadi gila, yang satu nanti jadi apa, kemudian mati dan sebagainya. Jadi nggak melulu meninggal gitu Pak Ustadz? Nggak melulu meninggal, tapi ada yang mati. Saya pernah menerapi di Malaysia gitu, jadi karena neneknya suka minta-minta ke pohon, ngasih pohon. Sesajen gitu Pak. Ya, jadi di pohon itu dianggap pohon angker yang banyak jinnya. Jadi suka memberikan sesajen di situ. Maka kemudian dan berdoa kepada jin-jin penghuni pohon tersebut. Apa dampaknya? Dampaknya seluruh cucunya itu kerasukan. Nah, kemudian ketika diruqyah, kemudian berdialog dengan jinnya, maka jin memberikan syarat, kami akan keluar dari tubuh ini dengan syarat. Apa syaratnya? Dia minta tumbal 5 orang gadis dari kalangan keluarga mereka untuk ditumbalkan ke mereka. Nah, seperti itu. Sampai seperti itu. Ya Allah. Nah. Tapi Pak Ustadz, dengar ya kalau misalkan emang pernikahan untuk yang buat kaya gitu ya, menumbalkan. Nah kalau menumbalkan anak atau misalkan orang tua, itu biasanya ya Pak Ustadz, apa sih kekayaannya tuh bakalan muncaknya banget gitu dibandingkan kalau misalkan kita numbalinnya yang lain gitu. Apa itu benar Pak Ustadz? Iya, jadi semakin besar kesyirikan atau semakin besar dosa yang dilakukan, maka semakin cepat pencapaian kekayaan. Nah makanya nanti jin itu akan bertanya, kamu mau dapat pencapaian kekayaannya kayak apa? Semakin besar dia pengen kekayaannya itu, maka semakin besar kesyirikan atau dosa yang dia lakukan sampai akhirnya kan menumbalkan anak. Ada yang kemudian yang menumbalkan, contoh ya, ada seorang suami yang itu pengen kaya, kemudian dia melakukan pesugihan, kemudian dia memberikan tumbal setiap anaknya yang terlahir maka ditumbalkan. Jadi dia hamil, kemudian lahir meninggal, seperti itu, ditumbalkan kepada kalangan jin. Nah itu kan yang ditumbalkan tuh anak ya, pasti sampai keturunan berapapun pasti akan ditumbalkan ya Pak Ustadz. Betul. Nah gimana kalau si yang tadi yang sudah menikah dengan jin atau sudah membuat perjanjian dengan jin itu akhirnya ingin bertobat gitu. Nah apakah tumbal-tumbal itu akan tetap sama jin akan ditagih kah atau akan hidup normal atau seperti apa Pak Ustadz? Kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau yang mati nggak bisa hidup lagi kan gitu. Tapi kalau tumbalannya adalah dia gila, kan ada tumbal itu nggak sampai mati, tapi dia hanya gila, hilang ingatan gitu ya. Maka kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melakukan terapi ruqyah syariah, maka orang yang gila itu bisa saja kembali sadar dan normal. Tapi semua itu adalah sebuah ikhtiar, sembuh atau tidaknya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu tetap bisa diikhtiarkan. Bahkan yang melakukan penumbalan bagaimanapun, kalau dia bertobat kepada Allah dan dilakukan terapi ruqyah syariah, maka insya Allah
bisa terselamatkan dengan izin Allah tentunya. Seperti itu. Pak Ustadz penasaran juga kalau misalkan yang korban tadi ya Pak Ustadz yang tumbal. Nah kan mereka kan takdirnya memang belum meninggal seharusnya, tapi karena ditumbalkan, nah mereka ke alam mana Pak Ustadz? Di mana dia? Iya. Kalau orang sudah mati, nggak ada namanya itu belum takdir mati. Jadi itu sudah takdirnya, memang matinya di situ. Cuman wasilahnya saja. Makanya orang bunuh diri, gantung diri pun nggak ada namanya gantung diri itu dia mempercepat mati, enggak. Tapi emang itu memang sudah takdirnya matinya di situ. Cuman dia membuat cara mati dengan seperti itu. Nah, kematian itu adalah sebuah kepastian yang kita tidak bisa minta, tidak bisa percepat, tidak bisa diundurkan. Dia tepat waktu, tapi jadwal kematian dengan wasilah apa? Nah, itu ya kadang Allah yang pilih, kadang kita yang pilih. Dengan cara bunuh diri atau penumbalan seperti itu. Jadi kemana mereka? Ya dikubur, dia ke alam barzakh. Tapi kan kata orang, misalkan Pak, kalau misalkan warungnya ini pengen laku sih, dia tuh jadi tiangnya, katanya arwahnya tuh kan jadi penasaran gitu. Arwahnya gentayangan. Gitu, itu bukan, dalam Islam tidak dikenal ruh gentayangan. Dalam Islam dikenal adanya jin yang menyerupai orang yang sudah meninggal dan kemudian mengaku sebagai ruh. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada orang terdekat kita meninggal, kemudian ketika meninggal ada yang kerasukan dan kemudian dia mengatakan, oh saya roh orang yang meninggal itu. Maka jangan dipercaya karena itu adalah jin. Gitu. Bisa jadi korin. Nah kan kita ada korin nih. Kalau kita mati maka korin kita itu tugasnya kan berakhir untuk goda kita. Maka tugas berikutnya adalah bagaimana menggoda anak keturunan supaya tersesat. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan diri seolah-olah dia adalah roh kita. Gitu. Pak Ustadz, aku mau nanya lagi nih. Gimana kalau perjanjian pernikahan dengan jin itu apa bisa putus jika orang yang menikah dengan jin tersebut pindah ke luar negeri gitu? Pindah keluar kota. Keluar pulau. Ya Allah. Ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan kepada saya di media sosial saya. Ya, di media sosial saya banyak yang bertanya, kalau misalkan orang terkena sihir atau terkena gangguan jin, apakah ketika dia keluar negeri kemudian sihirnya terputus? Ya kan? Karena kan ada sebagian yang mengatakan kalau pindah melintasin samudera, lautan, maka dia sudah lain versi, jinnya nggak bisa ke sana kan? Jadi di kalangan jin itu nggak ada paspor, nggak seperti kita. Jadi walaupun dia pindah negara, walaupun dia pindah kemana-mana, tapi gangguan itu akan tetap ikut. Ya, kecuali pindah alam. Pindah alamnya dari alam dunia ke alam barzakh. Maka terputus kontrak. Oke. Seperti itu. Ya udah. Oke Pak Ustadz, nih sebelum kita lanjut lagi, ada yang mau lewat nih. Kalau gitu jangan kemana-mana ya. Tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.